syahadat itu aja Bang ya. Iya, iya. Ya. Oke. Ya, silakan rehat dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Bang Devi. Apa kabar Bang? Gini, saya mau bertanya. Saya sudah mualaf 8 tahun ya. Mu'alaf. Saya udah mualaf 8 tahun, tapi nggak bisa dibaca. Alhamdulillah, Bang Devi luar biasa. Ya, gimana? Tapi saya pingin kali dapat pencerahan dari Bang Zuma juga. Soalnya sekarang saat ini saya lagi dilema keadaan di mana saya harus bertahan di Islam lagi kah atau saya kembali lagi ke Kristen karena keluarga yang membuat saya ini menyokong saya untuk kembali ke Kristen gitu. Karena kalau di Islam mereka merasa kalau saya itu tidak ada yang membimbing, hidup saya seperti ini aja gitu. Saya juga mikir gitu, saya sudah banyak mempelajari Bang Zuma tentang ilmu Islam, baik dari perjalanan Nabi Muhammad sampai detik ini saya masih mempelajari. Dan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen gitu kan. Jadi saya ingin sekali penjelasan dari Bang Zuma supaya benar-benar saya bisa menetapkan hati saya mentok di Islam. Karena jujur aja Bang Zuma, saat ini saya benar-benar dalam keadaan, mungkin keadaan saya sangat benar-benar parah, nggak bisa saya jelaskan di sini, tapi saya berharap Bang Zuma bisa kasih pencerahan ke saya, karena saya sudah memiliki anak, saya tidak bisa membuat anak saya itu menjadi Islamkah atau Kristenkah atau menjadi ibu Islamkah atau ibu Kristenkah. Saya belum bisa menetapkan itu sampai detik ini. Padahal saya sudah 8 tahun di mualaf, tapi saya nggak ngerti juga, belum ada yang sampai detik ini membimbing saya, yang benar-benar membimbing saya. Iya. Suaminya Islam. Islam. Terus kemarin syahadat di mana? Di Masjid Raya Kota Medan, Sumatera Utara, Bang Zuma, bersama imam saya lupa, waktu itu ada banyak sekali yang saya di tengah-tengah, imam di Masjid Raya itu saya di tengah-tengah, dan mereka mengucap la ilaha illallah, terus saya disuruh mengucapkan kalimat doa syahadat dengan cara itu tidak ada paksaan gitu. Nah, saya tidak pernah merasa dipaksa karena saya besar di Kota Padang gitu. Saya menjalankan Islam karena keinginan hati sendiri pada saat itu. Tapi semakin kesini menjalani hidup gitu ya Bang Zuma, semakin dijalani hidup ini kok semakin beratnya, ujiannya kok berat nih Islam gitu dibandingkan waktu saya di Kristen gitu. Jadi saya merasa loh, kok jadi seperti ini hidup saya gitu, kok terombang ambing gitu. Mbak saya ke Kristen, saya udah diginiin sama keluarga, saya di Muslim pun saya bingung, nggak tahu arah gitu loh Bang Zuma. Saya nggak tahu arah saat ini. Jujur saya juga bingung mau mengajarkan anak saya seperti apa. Justru saya nggak tahu karena dengar teman-teman, bahkan suami bilang coba dengerin ilmu Bang Zuma, katanya kan, coba dengarkan Bang Zuma, itu boleh tes tentang keagamaannya kalau nggak mau mendengarkan saya, kata suami. Oh ya udah gitu, karena bukannya nggak mau dengarkan suami Bang Zuma, pingin mendengarkan dia, cuman waktu sholat itu dibisikin sama suami juga, dibilang suami, kenapa setiap sholat selalu yang diingat Yesus gitu? Ya saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu. Saya saat ini antara Yesus sama Nabi Muhammad, bahkan Allah gitu. Saya nggak tahu, Mbak, kulit sama daging saya nggak bisa saya pisahkan gitu. Saya mungkin dari kecil diajarkan Kristen. Tiba di Islam, saya menerima Islam di hati saya, Bang Zuma. Tapi saya belum bisa memantapkan hati saya selama 8 tahun loh, Bang Zuma. 8 tahun menantikan ini gitu. Baik. Jadi Islam itu datang dulu pertama kali 13 tahun itu pendalaman akidah, pendalaman tauhid, mengenal Allah. Sementara kebanyakan sekarang ini orang menjadi mu'alaf belum mengenali Allah. Hanya mereka diajarin sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa. Mereka bingung. Sebenarnya apa ini? Ritual kayak begini ini apa? Kok nggak nyampe ke hati? Itu disebabkan karena tidak mengenal Allah. Ilmu tauhidnya lemah. Syariatnya ada, tapi tauhidnya kurang. Itu.
Sedangkan Al-Quran mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah berislam, kami telah beriman? Tidak, kata Allah. Mereka akan diuji. Dengan ujian inilah kemudian mereka akan mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya. Apabila mereka lolos dari ketakwaan, lolos dari ujian. Sementara Al-Quran lain mengatakan di ayat lain, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan. Jadi iblis itu senantiasa menggoda kita. Jangankan yang baru mu'allaf atau seorang mu'allaf, orang yang Islam dari lahir aja, kita lihat, ada yang lulusan pesantren jatuh, ada yang bahkan ustadz jatuh. Kenapa? Iblis tidak pernah senang. Justru semakin banyak ujian membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau tidak diuji lagi, berarti dia dalam keadaan bersama dengan setan. Makanya kalau orang setengah-setengah tidak belajar ilmu tauhid, membandingkan ketika dia di Kristen dan ke Islam, memang banyak yang lemah, rapuh, bisa kembali. Kenapa? Ketika dia di Kristen, mereka merasa nyaman. Kenapa nyaman? Tak ada ujian. Siapa yang mau menguji ketika di Kristen? Mau diuji apa? Semua makanan halal, semua perbuatan boleh, menyembah juga bukan kewajiban. Itu pun ibadah, hanya nyanyi-nyanyi. Jadi tidak ada kemudian ujian. Kalau di Kristen itu nggak ada. Semuanya serba bahagia, semuanya serba nikmat. Karena tidak ada ujian, tak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hukum syariat di situ. Nah kalau di Islam, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kemudian rezeki tidak ada, rezekinya terseok-seok, semakin tersiksa. Iman melemah, bisa murtad. Bisa murtad. Nah, iblis tertawa tuh. Ketika murtad kembali, karena merasa tidak ada keterangan, murtad kembali. Nah inilah kemudian ketika orang yang memualafkan lalu melepaskan tanggung jawab, tidak membina para mualafnya sehingga mereka mengamalkan ajaran tauhid itu dengan baik. Nah, salah satu implementasi daripada tauhid mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang susah. Bahkan makan tidak makan pun mereka tetap gembira. Kenapa? Karena mereka bersama dengan pencipta. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku Tuhan telah menciptakan kalian manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kalian, dan aku Tuhan lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian kepada diri kalian sendiri. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi orang yang mengenal Tuhannya tidak akan pernah takut miskin, tidak pernah takut sengsara, tidak akan pernah. Kenapa? Karena kebesaran Allah terus yang ada pada diri mereka. Karena dunia ini memang di Islam kita dicipta hanya untuk ibadah. Karena dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Di dunia ini, dunia sijanul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi bukan untuk tempat bahagia, berhura-hura, berpoya-poya, bersenang-senang, bukan. Dunia bagi orang Islam adalah penjara dan surga bagi orang kafir. Kenapa dunia ini surga bagi orang kafir? Karena surga mereka hanya di dunia ini, setelah itu neraka. Mereka kekal. Jadi diberikan kenikmatan hanya di dunia. Setelahnya mereka akan di neraka kekal. Nah, jadi saudaraku, saudariku, hidup sebagai Islam itu adalah jihad, perjuangan. Karena banyak yang kita hadapi. Ujian harta, ujian kesehatan, ujian dari keluarga, ujian sosial, dan seterusnya. Itu banyak. Itulah bukti cinta Allah kepada kita kalau kita sering diuji. Kalau ada orang yang tidak diuji, itu bahaya. Tanda-tanda tuh. Seperti orang Kristen, mohon maaf, mereka tidak diuji lagi. Kalau mereka mendapat musibah, itu adalah siksaan bagi mereka. Tapi kalau umat Islam dapat musibah, itu adalah ujian bagi umat Islam. Ad-dunya sijanul, itu adalah kaidah. Dunia ini adalah penjara bagi kita umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir.
Jadi kalau kita menuntut untuk bisa bahagia karena harta, menuntut bahagia karena rezeki, itu tidak, karena Tuhan tidak melihat dari itu. Tuhan tidak melihat bagaimana kemudian orang ini beriman, aku kasih harta. Orang ini tidak beriman, aku tidak kasih harta. Tidak begitu. Seibarat seorang pengamen nih, seorang pengamen datang kepada kita. Suaranya bagus, musiknya bagus, alunan liriknya bagus. Maka kita tidak buru-buru memberikannya duit. Kita tunggu, bahkan kita minta, ayo satu lagi, satu lagu lagi, satu lagi, lagunya satu lagi. Kita suka. Begitulah Allah ketika melihat hambanya merintih, berdoa, kemudian dia suka. Ini hambaku benar-benar cinta kepada saya. Jangan sampai dikasih harta kemudian kufur, ingkar. Seperti itu. Jadi saudariku, perdalam ilmu tauhid, mengenal Allah. Karena kalau yang saudari lihat, kenapa ketika saya masuk Islam saya kok jadi kayak begini, itu nggak boleh jadi tolak ukur. Karena banyak orang yang masuk Islam, mereka bahagia, mereka happy, mereka senang apapun ujiannya. Jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah tatanan hati terkait dengan ilmu tauhid. Apa itu mengesahkan Allah? Tidak ada yang berat ketika kita bersama dengan Allah. Tidak ada yang sulit ketika kita bersama dengan Allah. Nah, yang saudari saya alami hari ini adalah perintah ini, salat. Apa sih untungnya? Kenapa demikian? Karena tidak mengenal Allah. Tidak ada kebesaran Allah pada diri kita. Siapa yang harus dipersesatkan? Yang salah ini adalah saudara-saudara umat Islam yang ada di sekeliling saudari saya. Nah, untuk itu jangan tunggu bola. Yuk masuk ke pengajian. Masuk ke masjid, pengajian. Jangan kemudian terombang-ambing. Kenapa? Karena kalau kita mencari keselamatan, utama selamat yang kita inginkan itu adalah keselamatan akhirat. Percuma kita main banyak harta di bumi, banyak kesenangan di bumi, tapi masuk mati neraka. Ingat, kehidupan kita di bumi ini paling santer 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita kemana? Di dunia ini kita merasa sengsara. Kenapa? Karena roh kita ini masih terikat oleh keinginan-keinginan. Roh kita terpenjara oleh jasad, sehingga kita memiliki kehendak bebas. Kita protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita protes. Ya Rabb, kenapa begini? Jika engkau betul ada, jika engkau benar ada, jika engkau benar kuasa, kenapa kau biarkan aku susah? Itu protes. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena roh kita ini masih terbungkus oleh kedagingan. Tapi begitu ajal menjemput, detik-detik roh keluar dari jasad, roh tidak bisa ngapa-ngapain. Roh tunduk kepada keputusan Tuhan. Roh, kau sudah keluar dari jasadmu. Sekarang lu mau apa sekarang? Kau masih mau kejar harta? Kau masih mau kejar kedudukan? Kau masih mau kejar sosial supaya kau itu dianggap orang hebat? Sekarang kejarlah. Roh tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada lagi hakikat, tidak ada lagi kehendak di sana. Tidak lagi berpikir, tidak ada lagi kehendak mau ini, mau itu, nggak ada lagi. Yang ada, roh tunduk kepada keputusan Tuhan berdasarkan apa yang kita perbuat ketika kita hidup di dunia. Lu roh, dulu kau hebat, ketika kau di bumi, kau sombong, kau mengatakan ini, kau mengatakan itu. Nah sekarang lu bisa apa? Jasadmu sudah dimakan tanah, tinggal kau sendiri di sini. Kau mau apa? Sekarang saya yang akan memerintah apapun terhadap dirimu. Kamu tidak punya lagi kehendak bebas. Kalau sekarang kita sebagai manusia, kita bisa memilih. Kita mau ke Medan atau kita mau ke Padang. Kita bisa memilih. Tapi ketika kita sudah bentur roh, sudah meninggal, roh kita tidak bisa memilih. Roh kita hanya berhadapan dengan Allah, tunduk berserah diri kepada keputusan Allah. Keputusannya, apabila kita taat ketika kita hidup di dunia, maka roh kita akan selamat. Tapi ketika kita di dunia, jasad kita yang berkuasa terhadap roh, jasadnya tunduk setunduk-tunduknya kepada keinginan biologis kita. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Roh kita tidak kita perhatikan. Begitu lepas kemudian ternyata jasad hanya kembali ke tanah. Roh berhadapan dengan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa memilih. Kalau sekarang kan bisa, mau ke Kristen, mau ke Islam, mau ke Islam, mau ke Kristen, bisa, karena masih terbungkus jasad biologis. Tapi ketika roh sudah keluar, yang ada hanya tunduk kepada sang pemilik roh. Kita nggak
bisa memilih. Kita hanya diperlakukan sebagaimana kita kemudian berperilaku ketika kita hidup. Kalau akal kita tidak fungsikan, maka roh tinggal tunduk perintah. Bayangkan saja nih, bayangkan. Kalau jasad dengan roh sudah terpisah, jangankan masalah duniawi, nama kita yang disandingkan, yang disandangkan ke kita saja sudah jijik kepada kita. Nama kita Devi. Begitu kita sudah meninggal, kata Devi sudah tidak mau lagi dilengketkan ke kita. Sampai-sampai orang ketika datang melayat, apa kata orang? Mana mayatnya? Dia tidak mengatakan mana Devi. Enggak lagi. Devi sudah pergi jauh. Jijik sama kita. Mana Devi? Oh enggak. Orang datang. Mana mayatnya? Sini kita mandikan sekarang mayatnya. Di mana kuburnya? Tidak lagi mengatakan mana Devi. Mari kita mandikan Devi. Enggak. Nama saja udah jijik. Apalagi hal duniawi. Nah, sementara iblis datang mengganggu kita dengan mimpi-mimpi duniawi. Kamu di Kristen dulu kaya, sekarang kamu di Islam miskin, susah, makan aja susah, ribut, baba-baba dan seterusnya. Itu kenapa? Karena kita masih memiliki senjata iblis pada diri kita. Tapi kalau kita terperdaya kemudian dengan tipu daya iblis, mati dalam keadaan seperti itu, kita akan tersiksa. Pasti tersiksa. Karena roh tidak lagi punya alasan. Mau cari alasan ini. Oh tidak Tuhan, saya mau begini, saya mau. Oh enggak lagi, udah selesai. Roh tidak bisa memiliki keputusan. Tidak seperti sekarang. Kita masih bisa memilih keputusan. Mau Islam, mau Kristen, kita masih bisa. Tapi ketika sudah roh saja, tidak ada lagi. Kita hanya berurusan dengan alam setelahnya. Tidak ada lagi urusan dengan alam dunia. Istri, suami, anak, harta kita tinggal. Yang ada di hadapan kita adalah urusan kita kepada akhirat. Apa yang telah kita lakukan di dunia, itu yang akan kita pertanggungjawabkan dan kita dapatkan setelahnya. Tak ada lagi urusan. Tunggu ya, saya dulu mikir ya. Tunggu, enggak ada lagi pokoknya. Lepas ruh dari jasad, urusan kita adalah tunduk kepada keputusan Allah. Apa yang pernah kau lakukan ketika di bumi, wahai si fulan? Ini yang akan kau dapatkan. Tidak ada lagi, gini loh Rab, gini loh Tuhan. Enggak ada cerita, enggak ada. Enggak ada. Tunduk kepada keputusan Tuhan. Karena kita tidak lagi memiliki kehendak bebas. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah kita akan hidup 500 tahun ke depan? Tidak. Kita akan pergi. Dan setelah itu, apakah orang-orang akan peduli dengan kita? Enggak. Sehari kita di alam barzah, di alam maut, mana orang tua kita? Mana harta kita? Mana anak-anak kita? Mana orang-orang yang karena dia kita murtad? Mana mereka? Membantukah mereka? Menolongkah kita? Tidak sama sekali. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Makanya Islam itu harus bertauhid. Harus bertauhid. Setiap tindakan kita harus karena Allah. Harus membesarkan Allah dalam diri kita. Jangan membesarkan duniawi. Jangan memilih agama karena harta. Jangan memilih agama karena kesenangan duniawi. Jangan. Tapi saya nggak mendapatkan ketenangan di Islam, Bang Suma. Yes, pasti. Karena kita belum mengenal Allah. Yang kita tahu, Tuhan itu harus berjasa, datang ke bumi, mati untuk kita karena kasihnya. Karena kita masih teringat-ingat, terngiang-ngiang ajaran dulu. Tuhan itu tidak begitu. Andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi melihat yang mana yang taat, itu yang diberi harta, maka agama di atas muka bumi ini cuma satu. Yang kaya saja yang benar agamanya. Kamu kenapa miskin? Pasti bukan Islam. Karena kalau di Islam pasti kaya. Karena Tuhannya Islam pasti memberikan kekayaan. Siapa yang masuk Islam pasti dikasih kekayaan. Tidak begitu. Allah tidak mengukur siapa dia. Karena Allah itu maha kasih. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, siapapun hambanya dikasih. Karena Allah maha pengasih. Bukan karena saya menyembah dia, saya yang dikasih. Anda tidak menyembah dia, Anda dimiskinkan. Tidak begitu. Jadi ketika orang Kristen masuk ke gereja meminta kepada Yesus, Yesus berikan saya harta, jadikan anakku sukses, luluskan dia jadi tentara. Lulus anak itu jadi tentara. Bukan Yesus yang mengabulkan. Yang mengabulkan adalah Tuhannya Yesus. Kenapa? Yesus tidak maha mendengar. Yang maha mendengar itu adalah Allah. Allah yang mendengarkan. Maka Allah mengabulkan doa itu. Meskipun dia Hindu, meskipun dia ateis sekalipun. Karena Allah memberikan apa? Allah memberikan clue. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya telah kuturunkan ke bumi melalui Al-Quran. Siapa yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Tapi ingat,
janjiku akan tetap berlaku. Apa janjiku? Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, jannah. Tapi barang siapa yang kufur kepadaku, neraka. Hukuman tidak dilihat dari harta, tapi dilihat dari mana? Dari keyakinan kita kepada pencipta. Saya kira begitu, saudariku Devi, sekelumit sedikit ya dari saya, karena di sini sudah mau sholat Jumat, sekiranya masih panjang waktu untuk sholat, kita akan berdiskusi lebih jauh. Tapi karena sini sudah mau sholat Jumat, saya izin untuk undur diri. Mungkin rekan-rekan kita yang akan melanjutkan, gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa berdiskusi panjang, kapan aja mau berdiskusi apa lagi, boleh. Kebetulan nanti insya Allah saya akhir bulan mau lanjut ke Medan. Kalau ada waktu jumpa di Medan, kita tetap langsung, kita bertemu langsung, tanya jawab, boleh. Saya kira begitu sementara, teman-teman sekalian. Kuatkan hatimu, adikku Devi, ya sahabatku, Masya Allah, jangan terpengaruh dengan masalah duniawi. Saya izin sejenak, silakan diambil alih dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ini ada Pak Kak Devi, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Itu dulu Mbak, ya cukup Ya. cukup tersentuh Ya, lah dengan tenangkan hati dengan sudah belajar membaca Al-Quran sudah. pernah belajar Mbak. Itu tadi saya bilang, saya mungkin masih belum bisa netapin hati saya, bahkan sampai 8 tahun loh Mbak saya seperti ini. Ya, Bahkan nggak apa-apa, belajar Ya. pelan-pelan. Insya Allah. Jadi Al-Quran itu salah satu yang menghidupkan hati. Jangankan Anda, saya saja yang Muslim dari lahir, kalau ndak membaca Al-Quran hati kusut, hati tidak tenang, itu begitu. Apalagi yang mu'alaf, saya yang dari lahir raja Muslim, kalau tidak dekat-dekat dengan Al-Quran, tidak ada ketenangan dalam kehidupan itu, gitu. Iya Mbak. Ya, saya senang sekali Mbak bisa berkumpul di sini. Senang sekali mendengar pencerahan dari Bang Zuma tadi. Hati saya langsung, oh ya, ternyata teman-teman sangat tahu sekali isi hati saya saat ini. Ternyata benar saya diuji sama Allah itu karena Allah sebenarnya sayang sama saya. Sayanya aja nggak mau membuka hati saya lebih jauh ke Allah, gitu aja. Amin, amin ya. Mudah-mudahan selalu ini ya, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan ya. Iya Mbak, ya mohon doanya buat teman-teman semua. Mungkin ya di Islam ini banyak sekali cobaannya, tapi insya Allah mulai hari ini Mbak, saya coba lagi lebih tekun lagi mempelajari Islam. Lebih Insyaallah. lebih rajin lagi membuka Al-Quran, dan lebih rajin lagi sholatnya. Tapi jujur Mbak, saya mau cerita juga sedikit. Setiap saya sholat, terkadang saya masih teringat sama Yesus, masih di sejadah kadang saya terlintas Yesus. Kadang saya bingung kayak mana cara sholat supaya saya menghilangkan itu semua Mbak. Itu dulu yang membuat saya sampai sekarang nggak tenang, sampai 8 tahun loh Mbak saya nahan ini semua. Bahkan sekarang ngomong sama suami, sama keluarga gitu kan, ya udah kembali lagi ke Kristen, nggak bisa gitu. Saya nggak mau meninggalkan Allah juga. Saya sudah jatuh cinta sama Allah juga gitu. Insya Allah ya. Jadi kegalauan atau ketidaktenangan hati itu bisa jadi pertama, jadi dalam Islam itu perintahnya itu kan orang beriman dan beramal soleh. Jadi iman tanpa amalan itu ya sama saja, itu konsekuensinya ke kita. Nah dalam Islam itu salah satu sholat itu salah satu pencegah bermaksiat. Al-Quran itu adalah ruh yang menghidupkan jiwa, menghidupkan rohani kita. Maka saran saya, Saudari Devi, pertama coba perbaiki amalan, mulai sholatnya diperbaiki. Oh mungkin saya belum terlalu ini Mbak Rifa, tidak masalah, semampunya saja mengingat Allah. Kemudian usahakan untuk belajar. Ada ustazah yang ada di situ, pelajari hal-hal yang krusial seperti sholat dan juga membaca Al-Quran. Dan dekatkan diri dengan orang-orang soleh. Jangan bersama-sama dengan orang yang menyekutukan Allah. Sering bersama-sama ngobrol, sering-sering ilmu bersama dengan orang-orang soleh. Begitu Ukti Devi ya. Semoga Allah kuatkan dalam iman dan takwanya. Semoga Allah selalu beri kemudahan. Yang nama ujian itu tidak pernah sampai membunuh ya. Tidak pernah sampai membunuh, karena Allah hanya menguji kita itu dengan sedikit kekurangan dan sedikit kekhawatiran.
Dan tidak ada sampai ujian itu sampai membunuh gitu. Tidak ada sampai kita harus disalib, tidak ada sampai kita tuh sampai menderita berdarah-darah, tidak. Bahkan dulu riwayatnya ketika Rasulullah SAW didatangi sahabat yang mengadu bahwa lihat para budak-budak hamba-hamba saya yang masuk ke dalam Islam itu mereka disiksa. Kemudian apa jawaban baginda Rasulullah? Bahkan ada yang di kulitnya dikelupas dengan sisir besi. Bukan berarti setiap orang itu berbeda-beda. Bagi mereka itu hal yang ringan pada saat itu. Bagi kita mungkin itu tidak sanggup. Makanya Allah juga berikan ujian-ujian dari Allah, paling ekonomi, finansial, kemudian sosial gitu. Tidak bisa dibandingkan bagaimana kita dengan umat terdahulu yang betul-betul ujiannya tuh udah fisik sampai mereka harus mengorbankan jiwa raganya gitu. Banyak-banyak melafazkan kalam-kalam mulia seperti istighfar, juga ucapan-ucapan ta'awuz, itu juga perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dan juga membaca 3 kul ya. 3 kul itu bacaan-bacaan yang tiap hari itu sepertinya harus. Pertama surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan juga surah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. 3 kul itu insyaallah membentengi kita dari ketidaktenangan jiwa gitu. Mungkin seperti itu Ukti Devi. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak buat sarannya. Sama-sama, semangat ya, semangat istiqomah selalu. Ya Uni. Siap. Oke, kita sapa yang sudah hadir.